Oke guys, langsung aja. Hari ini aku mau sharing sama kalian mengenai user experience-ku dengan Sony Xperia XZ2. Kemarin banyak banget yang komen, "Bang, kapan review Sony Xperia XZ2-nya?" Oke, dan kali ini aku sedikit bagi pengalaman user experience setelah menggunakan Sony Xperia XZ2 sekitar 2 minggu kalau nggak salah dari video unboxing. Ya, BTW ini adalah flagship Sony di tahun 2018 dan aku rasa HP ini masih bisa dibilang the real mantan flagship. Ya, harganya sekarang di tahun 2020 cuma 1,5 juta, kondisi bekas, limbah Jepang itu jelas. Oke, dan yang pertama adalah dari segi desain dan body. Nggak usah banyak hal yang perlu aku katakan, ternyata ini HP cukup compact. Yang pertama, layar 5,7 inch dan ini adalah sebuah upgrade banget daripada Sony Xperia XZ1. Banyak banget yang upgrade-nya. Misalnya dari segi tampilan depan ini sudah 18:9, jadi cukup ngepanjang. Dan soal build quality desain ini sangat jauh lebih premium daripada XZ1. Terbuat dari bahan kaca, anjay terbuat. Ya, ini backdoornya dari bahan kaca, jadi mengkilap banget. Terlihat lebih premium, mewah, dan berasa flagshipnya. Dipakai itu nggak ada kesan-kesan kalau HP ini HP murah, sangat tidak. Ini premium banget, solid banget, dan mewah banget. Ya, paling ada satu catatan ya. Dari tampilan depan ini sebenarnya udah oke banget. Corning Gorilla Glass 5, layar udah ngepanjang, tapi untuk backdoornya peletakan fingerprintnya sangat nggak rasional. Ini posisinya di tengah, jari kita itu kadang sering lebih enaknya itu nyentuh lensa kamera. Jadi kameranya itu sering banget kotor. Ya, aku sering banget salah dan ini sangat butuh adaptasi. Untuk fingerprintnya juga termasuk nggak cepet lah. Desain dan body masih kerasa premium dan solid, flagship banget. Selanjutnya ini dari segi kualitas layar. Ya, ini juga masih gokil banget guys. Ya, mungkin kalian gak bakal dapat layar dengan kualitas seperti ini di HP baru zaman now dengan rentan 2 jutaan. Ya, jujur aja ini tanpa melihat spesifikasi pun kita melihat layarnya ini berasa tajam banget, hidup banget, warnanya itu keluar banget, brightness, kontras dari HP ini tuh keren banget. Terutama view angle-nya ini bisa dibilang cukup padat dan vivid. Ya, kalau kita lihat dari samping-samping, miring-miring itu sudut pandang, brightness, kontras, tajaman gak berkurang. Brightness di outdoor juga cukup bagus. Oh ya, kalau kalian udah dapat Android 10, ini juga bisa support mode malam dan banyak fitur yang lainnya. Ya, intinya dari segi kualitas layar ini sangat menunjang kenyamanan kalian buat sosial media, buat ngelihat foto-foto, buat ngelihat video-video, buat ngelihat apa aja konten-konten yang bikin sejuk di mata itu. Wah, ini enak banget sumpah sih. Dan ya, memberi kenyamanan tersendiri lah kalau kita ngelihat HP murah tapi layarnya bagus banget buat nonton video, buat nonton apa aja, game, dan asli. Duh Jan, kok anyes ya. Next, dari segi performa. Ya, jujur aja dari segi kinerja HP ini aku ngegunain gak ada sesuatu yang kayak lag atau lemot. Ya, emang dari dulu aku pakai limbah Jepang ini alasannya ya performa. Ya, pakai chipset MediaTek Snapdragon 845 adalah chipset flagship yang dipakai rata-rata HP belasan juta di tahun 2018. Dan kalian bisa melihat untuk performanya ini, buka tutup aplikasi yang cukup banyak, berasa ngebut aja. Mungkin ini kalau rada ada starter karena sinyal di rumah rada kurang bagus, sorry, ini pakai wifi. Yang aku rasakan buat buka tutup aplikasi secara bersamaan dengan waktu yang cukup cepat, ini berasa set aja, kayak jarang ada kayak relock atau login ulang, muat ulang, ngeblank, ngehang atau gimana. Dan ini juga cocok banget buat kalian content creator low budget yang pengen HP buat ngedit video. Ini salah satunya pakai HP mantan flagship. Jadi buat ngedit video, buat apa aja lah, ngejalan aplikasi yang cukup banyak itu enak. Scrolling sana sini, buka tutup aplikasi sana sini, edit video, cut, itu berasa ringan aja. Terus kalau buat ngegame gimana bang? Ya, aku tes buat ngegame ringan ya, karena aku bukan gamers dan suka Mobile Legends juga baru-baru ini aja. Yang game di HP mantan flagship dengan chipset Snapdragon 835 ini sangat beda feel-nya dengan chipset HP zaman now di rentan harga 2 jutaan. Di sini berasa lebih smooth, halus.
ya framenya enak, ngejalaninnya itu berasa ringan. Kalau untuk suhu panas jauh daripada Snapdragon 835, di sini lebih adem. Next, selanjutnya dari segi kualitas audio speaker. Ya, ini sebuah hal yang bagus banget juga karena udah stereo speaker dan penempatannya aku suka banget. Sony itu di depan menghadap langsung ke muka. Untuk kualitasnya menurut aku ini juga masih kerasa premium banget. Bassnya dapat, volumenya oke, dan bulat, detailnya juga oke. Kalian dengerin aja nih suaranya. Dan ada fitur gimmick menurut aku ya, yaitu dynamic vibration. Bahasa Inggris susah banget. Yang ngebuat HP ini tuh bergetar, mungkin ini cocok buat nonton film seperti itu. Selanjutnya dari segi kamera. Ya, kalau kalian lihat, aku lihat, teman-teman kalian lihat, ya dibawa ke tongkrongan ini rada gimana, kadang kena bully ya. Karena cuma satu biji lensanya. Berbeda banget dengan HP zaman now yang udah pada lebih dari 2 HP entry level sekalipun. Di sini mungkin akan jelas kalah fitur tersebut kayak ultra wide lah, bokeh lah, potret lah, makro lah, di sini nggak ada. Jadi cuma satu biji 19 megapiksel untuk foto. Untuk video ini bisa beresolusi maksimal 4K 1080 60 fps, slow motion 960 fps, kamera depan cuma 5 megapiksel, tapi ini sudah distabilisasi depan dan belakang. Ya, secara bahasa simpelnya kualitas fotonya di cahaya yang cukup ini masih sangat bagus banget. Masih kerasa kalau HP ini tuh HP yang dulunya itu harganya di atas 10 juta kayak gitu loh. Buat motret benda bergerak shutternya cepat, buat motret-motret kayak benda-benda alam-alam kayak gitu atau makanan masih sangat natural, nggak di over-over ketajaman atau gimana. Dynamic range juga menurut aku masih bagus, masih cukup detail, tajam, kontrasnya masih enak, warnanya masih seperti keadaan aslinya real life, jadi nggak aneh-aneh untuk hasil fotonya. Terus kalau buat malam hari gimana? Karena di sini nggak ada fitur night mode, emang gambarnya nggak seterang HP-HP zaman sekarang, tapi sudah sangat minim noise dan warnanya juga cakep, kontras juga dapat, dan ketajaman oke, cukup tajam. Tapi biasa ya HP Sony, nggak tahu kenapa untuk foto lampu-lampu seperti itu pembiasannya rada melebar-lebar, berantakan. Nah, kalau buat foto yang gelap banget, nah itu night mode emang dibutuhkan, di sini belum ada. Kalau buat selfie gimana? Selfie emang di sini nggak kerasa. Wah, ini bahkan bisa dibilang jelek untuk mantan flagship ya, karena cuma 5 megapiksel. Yang aku tangkap sih cuma view angle-nya lebar, sama gambar yang dihasilkan itu masih sangat natural seperti keadaan kita selfie. Jadi nggak ada beauty-beautyan di sini. Kalau buat foto malam hari emang noise-nya banyak. Ini nggak banget buat foto selfie malam hari emang sih. Kalau untuk hasil perekaman video sih menurut aku ini masih sangat terasa flagshipnya. Kalian bisa melihat aja dan bisa komen aja bebas. Ini adalah hasil dari kamera belakang di resolusi 1080 pixel 30 fps. Cuma di sini rada mendung. Kalian bisa melihat kualitas videonya, stabilisasinya yang sudah super aktif, sama kualitas mikrofonnya menurut aku udah bagus banget di sini. Ya, kita tes sambil jalan. Nggak pakai gimbal ya, ini gimbal gembel atau apalah ya, ini stabil sih menurut aku. Buat rekaman ala-ala dokumentasi simple perjalanan nih udah cakep. Dan ini adalah hasil dari kamera depan, videonya di resolusi 1080 pixel 30 fps. Sudah ada fitur stabilisasi, dan yang aku lihat sih untuk gambarnya lumayan wide meskipun stabilisasinya sudah diaktifkan, dan kalian bisa melihat untuk kualitas stabilisasi. Ini kebetulan saya sore hari rada mendung dan di sini ramai, jadi aku harus pakai masker. Lumayan bagus ya, stabilisasi di kamera depan masih jarang.
Oke, next lanjut. Bisa dibilang dari tadi aku cukup mengunggulkan HP ini dan susah dicari minusnya untuk harganya sekarang. Tapi ada satu kekurangan yang aku rasakan adalah dari kapasitas baterai. Ini HP flagship ditambah lagi umurnya udah tua, ditambah lagi HP zaman dulu jarang ada tren baterai besar. Screen on time yang aku dapatkan sekitar 5 jam itu kalau pakai WiFi. Tapi kalau pakai jaringan data sekitar 4 jaman aja. Ya bisa dibilang itu boros untuk standar HP zaman sekarang yang screen on time-nya rata-rata di atas 8 jam, 5000 mAh sampai 7000 mAh. Ya, jadi begitulah yang aku dapatkan pengalaman penggunaanku dengan Sony Xperia XZ2. Kalau ditanya HP ini worth it atau enggak, ya ini worth it banget kalau kalian bisa nyari kondisi yang bener dan kalian sedikit sabar sama baterainya yang cukup nggak awet kayak gitu, sama fingerprintnya. Selebihnya fiturnya banyak, IP68, NFC, wireless charging, dan ya. Videonya sekian, kita ketemu lagi video selanjutnya. Komen aja bebas, bye.